Perkenalkan, nama saya Rosita Wanimbo. Saya dari Universitas Cendrawasih, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, semester 4, kelas C. Tugas presentasi ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah teori pengambilan keputusan. Selamat siang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu materi pengambilan keputusan. Yang pertama, definisi keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut didapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengajian masalah. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pengambilan keputusan. Untuk memudahkan pengambilan keputusan, maka perlu dibuat tahap-tahap yang bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang diinginkan. Adapun tahap-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibareni dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, memastikan kembali bahwa alat uji yang akan dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Di sisi lain, ada salah satu tokoh, Simon 1960, mengatakan atau berpendapat bahwa pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, intelijen, yang kedua, desain, yang ketiga, choice, dan yang terakhir, implementasi. Baik, adapun pengertian dari 4 tahap tersebut. Yang pertama adalah intelijen. Intelijen adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, desain. Desain adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. Biasanya pada tahap ini dikaji berbagai macam alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, choice. Choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Yang terakhir, yaitu yang keempat, implementation. Implementation adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Bagian ketiga, saya akan menjelaskan tentang keputusan terprogram dan tidak terprogram. Dalam teori pengambilan keputusan, dilakukan pengklasifikasian keputusan pada 2 jenis, yaitu keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Setiap keputusan tersebut memiliki perbedaannya masing-masing. Untuk lebih detailnya, dapat saya jelaskan di bawah ini. Yang pertama, atau bagian A, adalah keputusan terprogram. Keputusan yang terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja, tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan yang terkerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Dalam realita keputusan terprogram, mampu diselesaikan di tingkat ini paling rendah tanpa harus membutuhkan masukan keputusan dari pihak sangat terkait. Seperti para middle management, top management, jika dibutuhkan keterlibatan middle management ini hanya pada pelurusan beberapa bagian teknis. Contoh keputusan terprogram adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan rancangan SOP atau Standard Operating Product yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dalam pekerjaan di paduan operasionalnya ada pun yang menjadi persoalan jika para bawahan belum mengerti secara benar. Misalnya ada beberapa bagian yang tidak terjelaskan pada buku panduan. Dan biasanya apa yang tidak terjelaskan pada buku panduan tersebut, maka di waktu yang akan datang akan dilakukan revisi atau semacam penyempurnaan konsep. Pada dasarnya suatu keputusan yang terprogram akan dapat terlaksana dengan baik jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini, yaitu yang pertama,
termilikinya sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai standar yang diinginkan. Kedua, sumber informasi baik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif adalah lengkap tersedia, serta informasi yang diterima adalah dapat dipercaya. Ketiga, pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana selama keputusan yang terprogram tersebut dilaksanakan. Yang keempat, aturan dan kondisi eksternal organisasi mendukung terlaksananya keputusan terprogram ini hingga tuntas, seperti peraturan dan berbagai ketentuan lainnya tidak ikut menghalangi, bahkan sebaliknya turut mendukung. Bagian kedua atau B, yaitu keputusan yang tidak terprogram. Berbeda dengan keputusan yang terprogram, keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Tidak bersifat repetitif, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Karena itu, salah satu tokoh yang bernama Ricky W. Griffin mendefinisikan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang secara relatif tidak terstruktur dan muncul lebih jarang daripada suatu keputusan yang terprogram. Pada pengambilan keputusan yang tidak terprogram adalah kebanyakan keputusan yang bersifat lebih rumit dan membutuhkan kompetensi khusus untuk menyelesaikannya, seperti top manajemen dan para konsultan dengan tingkat skill tinggi. Contoh keputusan yang tidak terprogram adalah kasus-kasus khusus, kajian strategis, dan berbagai masalah yang membawa dampak besar bagi organisasi. Bagian yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan. Lahirnya suatu keputusan tidak serta-merta berlangsung secara sederhana begitu. Sebab sebuah keputusan itu selalu saja lahir berdasarkan dari proses yang memakan waktu, tenaga, dan pikiran, hingga akhirnya terjadinya suatu pengkristalan dan lahirlah keputusan tersebut. Saat pengambilan keputusan adalah saat di mana kita sepenuhnya memiliki kendali dalam bertindak, sedangkan saat kejadian tak pasti adalah saat di mana sesuatu di luar diri kita lah yang menentukan apa yang akan terjadi. Artinya, kendali di luar kemampuan kita. Selanjutnya yang dianggap penting adalah pertanggungjawaban dari keputusan itu sendiri kepada pihak yang berkepentingan. Ada dua tokoh, Stephen Robbins dan Mary Cottrell, berpendapat atau mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah yang meliputi mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan. Adapun proses pengambilan keputusan itu dapat dilihat pada gambar. Berikut adalah gambar proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, memberi bobot pada kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif-alternatif. Yang kelima, menganalisis alternatif. Yang keenam, memilih satu alternatif. Dan yang ketujuh, melaksanakan alternatif tersebut. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi efektivitas keputusan. Untuk memahami lebih dalam tentang proses pengambilan keputusan, ada baiknya kita lihat dua pandangan mengenai proses pengambilan keputusan yang disajikan pada tabel di bawah ini. Yang pertama, langkah pengambilan keputusan, perumusan masalah, rasionalitas sempurna, telah teridentifikasi suatu masalah organisasi yang penting dan relevan. Rasionalitas terbatas, suatu masalah yang tampak mencerminkan kepentingan-kepentingan dan latar belakang manajer itu telah teridentifikasi. Yang kedua, langkah pengambilan keputusan, identifikasi kriteria keputusan, rasionalitas sempurna, semua kriterianya teridentifikasi. Rasionalitas terbatas, telah teridentifikasi serangkaian terbatas kinerja. Yang ketiga, langkah pengambilan keputusan, alokasi bobot pada kriteria. Rasionalitas sempurna, semua kriterianya dievaluasi dan diberi angka dalam rangka pentingnya bagi tujuan organisasi tersebut. Rasionalitas terbatas, telah dibangun suatu model sederhana untuk menilai dan meringankan kriteria tadi. Kepentingan diri mengambil keputusan itu sangat mempengaruhi penilaian-penilaian tadi. Yang keempat, langkah pengambilan keputusan, pengembangan alternatif. Rasionalitas sempurna, telah dikembangkan secara kreatif suatu daftar lengkap secara alternatif. Rasionalitas terbatas, telah teridentifikasi serangkaian terbatas alternatif yang serupa. Yang kelima, langkah pengambilan keputusan, analisis alternatif. Rasionalitas sempurna, segala alternatif dinilai dengan kriteria keputusan tersebut serta bobot-bobotnya.
Konsekuensi setiap alternatif itu diketahui. Rasionalitas terbatas, mulai dengan suatu keputusan yang lebih disukai, alternatif-alternatif tadi dinilai satu demi satu dengan kriteria keputusan itu. Yang keenam, langkah pengambilan keputusan, pemilihan salah satu alternatif. Rasionalitas sempurna, memaksimalkan keputusan-keputusan dengan hasil ekonomis paling tinggi dari segi tujuan organisasi tersebut, itulah yang dipilih. Rasionalitas terbatas, keputusan yang memadai, pencarian tersebut berlanjut sampai ditemukan sesuatu yang memuaskan dan mencukupi pada waktu itu usaha pencarian berhenti. Yang ketujuh, langkah pengambilan keputusan, implementasi alternatif. Rasionalitas sempurna, karena keputusan tersebut memaksimalkan peluang mencapai satu-satunya tujuan yang telah dirumuskan dengan baik, semua anggota organisasi akan menerima pemecahan itu. Rasionalitas terbatas, pertimbangan politik dan kekuasaan akan mempengaruhi sambutan dan keterlibatan dengan keputusan tadi. Dan yang ke-8, yang terakhir, langkah pengambilan keputusan, evaluasi. Rasionalitas sempurna, hasil keputusan tadi secara objektif dinilai dengan masalah aslinya. Rasionalitas terbatas, pengukuran hasil-hasil keputusan itu jarang sedemikian objektif sehingga menghilangkan kepentingan diri. Penilaiannya kemungkinan eskalasi sumber-sumber pada komitmen-komitmen terdahulu kendati ada kegagalan sebelumnya, dan bukti nyata bahwa alokasi tambahan sumber itu tidak terjamin. Bagian yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai perubahan dalam keputusan. Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan, tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan secara umum. Dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok perubahan, yaitu bagian A, incremental changes. Incremental changes merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu atau historis. Bagian B, turbulent changes. Turbulent changes merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan sebagainya. Walaupun data-data tersebut ada, namun kejadian seperti itu belum tentu memiliki kesamaan kondisi dan situasi seperti dulu. Seperti jatuh dan bergantinya presiden di Irak, baik sebelum Saddam Hussein ditangkap atau diturunkan posisinya dari presiden Irak secara paksa oleh tentara Amerika dan sekutunya. Bagian yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal juga. Penilaian secara maksimal tentunya akan menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya daripada penilaian secara tidak maksimal tentunya. Maka dari itu, untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat, haruslah diuji secara pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan keilmuan yang dipakai di sini haruslah berdasarkan pada ruang lingkup, di mana asal mula proses awal berdirinya keputusan tersebut. Jika keputusan tersebut adalah dipakai untuk bidang ilmu ekonomi, teknik, kedokteran, dan bidang sosiologi, maka itu harus berlandaskan pada asas-asas dan aturan-aturan pada bidang ilmu yang bersangkutan, dengan maksud nantinya selalu saja keputusan tersebut berpatokan dan tetap berada pada koridor ilmu yang bersangkutan. Ini ditujukan dengan maksud guna menghindari terjadinya tumpang tindih atau kekacauan dalam aplikasi keputusan itu nantinya, di mana kita mengetahui bahwa kekacauan yang sering timbul adalah pada saat setiap bidang tersebut tidak bergerak atau juga tidak diberikan keleluasan bergerak secara independen sesuai dengan garisnya, dan ini berdampak pada pembentukan keputusan yang tidak berlangsung secara profesionalisme. Bagian yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Ada beberapa solusi secara umum yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan atau membuat suatu keputusan menjadi jauh lebih baik, yaitu bagian A,
menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka pendek dan panjang. Bagian B, menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat representatif. Artinya, keputusan yang dibuat tidak dilandaskan karena keinginan satu pihak saja, namun berdasarkan keinginan berbagai pihak, sehingga pertanggungjawaban keputusan tersebut bersifat pelibatan yang menyeluruh. Bagian C, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Keputusan yang bersifat ambigu artinya keputusan bersifat tidak jelas dan tidak tegas, sehingga para pihak, baik karyawan dan lainnya, sulit untuk memahami maksud dari keputusan tersebut. Bagian yang terakhir yaitu yang D, setiap keputusan yang oleh seseorang pemimpin disebut perusahaan berdasarkan pada pertimbangan 4 fungsi manajemen. Dengan pertimbangan 4 fungsi manajemen ini, diharapkan keputusan yang dibuat menjadi lebih seimbang. Berikut adalah tabel metode ilmiah dan pengambilan keputusan manajemen. Bagian yang pertama, 1. Metode ilmiah. 2. Rumuskan atau definisikan persoalan. 3. Lakukan penelitian. 4. Kembangkan hipotesis. 5. Uji hipotesis. 6. Analisis hasil. Yang ketujuh, tarik kesimpulan. Bagian yang kedua, 1. Pengambilan keputusan manajemen. 2. Rumusan persoalan keputusan. 3. Kumpulkan informasi. 4. Cari alternatif tindakan. 5. Lakukan analisa alternatif yang visible. 6. Pilih alternatif terbaik. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah laksanakan keputusan dan evaluasi hasil. Sekian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.